Di pusat sarang, tersembunyi dalam ruang yang paling aman, hiduplah rayap ratu. Ratu memiliki postur yang membengkak beberapa kali lipat dari ukuran rayap biasa. Ratu tidak bisa berjalan dan bahkan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kendati demikian, ia adalah jantung dari koloni. Ratu rayap bisa bertelur setiap 15 detik dan mencapai hingga 30.000 telur per hari. Ratu menjadi semacam mesin kehidupan yang terus menyala selama puluhan tahun, sebab usianya bisa mencapai sekitar 50 tahun. Di pusat sarang yang tersembunyi dan aman, Ratu Rayap tidak tinggal sendirian. Ia ditemani Raja Rayap yang selalu sigap untuk menjaga dan melayaninya. Rayap menganut sistem monogami dalam kastanya yang tertinggi. Raja dan ratu hanya kawin satu kali dan bertahan seumur hidup. Raja tidak hanya berfungsi sebagai pasangan kawin, tetapi juga merupakan penjaga pribadi ratu, satu-satunya jantan dalam koloni yang tidak dimandulkan oleh sistem hormonal koloni. Ia adalah raja dalam makna biologis dan sosial. Tanpa tahta dan mahkota, hanya tubuh mungil yang berisi komitmen hidup bersama selamanya. Selain rayap raja, ratu, pekerja dan prajurit, koloni rayap juga memiliki kasta reproduktif bernama Laron. Mereka adalah rayap yang bersayap, calon raja dan ratu dari koloni di masa yang akan datang. Mereka bukan rayap pekerja, bukan pula rayap prajurit. Mereka adalah kasta reproduktif yang memiliki satu tugas khusus, yaitu kawin, bertelur, dan mendirikan koloni baru. Biasanya, Laron muncul saat tiba musim hujan. Begitu hujan meresap ke dalam tanah, itu akan memicu perubahan suhu dan kelembaban. Lalu tubuh Laron pun merespon. Mereka mulai muncul ke permukaan. Ribuan dan bahkan jutaan laron naik ke udara dengan ketertarikan yang hampir obsesif terhadap cahaya. Tidak banyak yang tahu alasan pastinya, tetapi para ilmuwan percaya bahwa cahaya, terutama lampu putih atau kuning, mengganggu sistem navigasi alami mereka yang selama ribuan tahun bergantung pada cahaya bulan dan bintang. Ketika lampu-lampu mengambil alih langit malam, laron akan kehilangan arah. Mereka tertarik, lalu terperangkap dalam lingkaran tidak berujung, mengitari cahaya lampu. Bagi kasta Laron, ini bukanlah sekedar ritual. Ini adalah perjuangan terakhir untuk bertahan hidup dan meninggalkan keturunan. Seperti api yang menarik nyengat, cahaya lampu adalah kecantikan fatal yang menuntun mereka pada dua kemungkinan, yaitu cinta abadi atau kematian dalam sunyi. Pada momen ini, setiap laron akan mencari pasangan untuk kawin. Tetapi tragisnya, hanya sekitar 10% dari mereka yang akan bertemu dengan pasangannya. Adapun sebagian besar sisanya, ada yang mati karena menabrak dinding, jatuh ke tanah, atau dimakan oleh predator. Sementara untuk laron yang masih hidup dan gagal menemukan pasangannya, mereka akan hidup menderita. Ini karena mereka tidak bisa kembali ke sarang lama. Koloni asal mereka akan menolak, bahkan membunuh mereka. Dan dengan demikian, kembali bukanlah suatu pilihan. Maka malam itu, saat mereka telah memutuskan untuk keluar dari sarang, mereka harus memilih antara dua, yaitu kawin atau mati dalam kesunyian. Tetapi, bagi laron yang beruntung, yang menemukan pasangan di tengah malam yang riuh, mereka akan segera memulai kehidupan baru. Sepasang laron jantan dan betina akan mendarat, berjalan beriringan dalam keheningan yang mendebarkan. Mereka menanggalkan sayap dan berjalan berdampingan sebagai simbol bahwa penerbangan mereka telah usai. Lalu, tidak butuh banyak pertimbangan dan hanya mengandalkan naluri purba, mereka mencari tempat gelap serta lembab, menggali dan memulai koloni baru. Di tempat baru itu, mereka akan melangsungkan perkawinan. Lalu sang betina akan berdaulat sebagai ratu.
Tubuhnya perlahan membesar seiring waktu, dan perutnya akan memanjang dan menjadi mesin biologis penghasil telur. Tidak seperti ratu lebah yang bisa digantikan oleh calon ratu lain, Ratu Rayap hidup lebih dari sekedar simbol. Ia adalah pusat dari seluruh aktivitas pada koloni. Adapun sang jantan, ia akan berdaulat menjadi raja. Mereka hidup monogami yang hanya bersama satu pasangan seumur hidup. Dari perkawinan itu, lahirlah ribuan telur. Kemudian, dari telur-telur yang menetas, muncullah para pekerja. Para pekerja inilah yang kemudian membangun sarang, mencari makanan, dan merawat sang ratu. Begitu jumlah mereka telah cukup, sang ratu mulai menetaskan telur-telur untuk kasta prajurit. Lalu, ketika koloni sudah stabil dan besar, ratu mulai memproduksi kasta reproduktif baru bernama Laron. Mereka dibesarkan, diberi waktu untuk berkembang, lalu saat musim hujan tiba, mereka keluar dari sarang dan memulai segalanya dari awal. Demikianlah daur hidup itu terus berjalan mengagumkan. Dari narasi ini, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini harus tunduk pada siklus kehidupan. Lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya menemui kematian. Dan ini jugalah yang berlaku pada rayap. Namun, berbeda dengan sebagian besar makhluk lain, siklus hidup rayap bukan hanya tentang individu, melainkan tentang kelangsungan seluruh koloni. Ketika satu ratu telah mati, satu koloni pun bisa runtuh. Tetapi sebelum itu terjadi, mereka telah memastikan kelahiran koloni baru. Dengan begitu, kerajaan mereka tidak pernah benar-benar musnah.